Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi 2 UNBK SMA Matematika IPA tahun 2019 bagian pertama. Jadi ini adalah soal simulasi Januari tahun 2019 kemarin. Sebelum kita mulai, maka jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like. Dan jika ada pertanyaan dan komentar silakan isi kolom komen. Oke. Soal nomor 1. Persamaan kuadrat x kuadrat kurang nx tambah 3 kurang n sama dengan 0 mempunyai dua akar nyata dan berbeda. Batas-batas nilai n yang memenuhi adalah, jadi solusinya A-nya adalah 1, B-nya adalah min n, dan C-nya adalah 3 kurang n. Karena dia dua akar nyata dan berbeda, maka syaratnya adalah D-nya harus besar dari 0. Dimana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Sehingga B kuadrat kurang 4AC itu besar dari 0. Maka kita ganti B, A, dan C. Ya ini begini. Berarti min N kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3 kurang N. Maka kita peroleh N kuadrat ini min 4 kali 3 min 12, min 4 kali min N plus 4N. Kita rapikan urutannya menjadi N kuadrat ditambah 4N dikurang 12 besar dari 0. Kemudian kita faktorkan, di mana dikali dia adalah min 12, dijumlah dia adalah 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah N tambah 6 atau N kurang 2. Karena dikali dia min 12, berarti 6 kali min 2 min 12, dijumlah dia adalah 4, berarti 6 tambah min 2 yaitu 4. Sehingga titik pembuat nolnya adalah N sama dengan min 6 atau N sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya, berarti min 6, ini 2, dan selalu kita buat plus min plus, begitu ya. Karena dia besar 0, berarti besar 0 itu adalah bernilai positif, maka dalam hal ini daerah positif yang kita arsir, begitu ya. Sehingga ini bisa kita simpulkan N-nya kecil min 6 atau N-nya besar dari 2, sehingga jawaban yang cocok adalah B. Soal nomor 2. Diketahui 3 titik K 3,5, L 2,7 dan M min 1,4 yang dirotasikan dengan sudut 180 derajat pada pusat 1,3. Kita akan menentukan bayangan ketiga titik tersebut ya. Jadi solusinya, bayangan titik E, Y dirotasikan sejauh alfa dengan pusat A, B, maka bayangan X, Y adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X kurang A Y kurang B ditambah AB. Sama gitu. Dalam ini AB kita 13, alfa kita 180 derajat ya. Maka kita ganti secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi XK aksen YK aksen LL aksen XL aksen YL aksen XM aksen YM absen sama dengan cos min sin sin cos dari XKYK LKYK M XM YM dikurang pusatnya 13. Kemudian hasil kurang matrik ini ditambah pusatnya juga 13. Kita ganti, ini dia menjadi cos 180 min 180 sin 180 cos 180. Kita ganti K, L dengan M, ini dia 35, 27 min 14 dikurangi pusatnya 13 ya. Maka ini bisa kita kurangkan, ini menjadi matrik 0 min 1 min 1 0 0 min 1, ini dia 3 kurang 1 2, 2 kurang 1 1, 5 kurang 3 2, 7 kurang 3 4, 4 kurang 3 1 ditambah 1 3 1 3 1 3. Ini terlebih dahulu kita kalikan. Kita kalikan baris kali kolom, maka kita peroleh ini min 2 min 1 kali 2 ditambah 0 kali 2, berarti min 2 tambah 0. Ini min 1 tambah 0, ini 2 tambah 0, 0 tambah min 2, 0 tambah min 4, ini 0 tambah min 1 ditambah ini. Kita jumlahkan seletak, maka kita peroleh
min 2 tambah 1 min 1, min 1 tambah 1 0, 2 tambah 1 3, min 2 tambah 3 1, min 4 tambah 3 min 1, min 1 tambah 3 2. Dalam hal ini artinya bayang K adalah min 1 1, bayangan L adalah 0 min 1, dan bayangan M adalah 3 2. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Seorang pengrajin aksesoris membuat 2 jenis aksesoris yang terbuat dari emas dan perak. Aksesoris pertama memerlukan 2 gram emas dan 1 gram perak, dan aksesoris kedua memerlukan 1 gram emas dan 3 gram perak. Bahan yang tersedia adalah 10 gram emas dan 15 gram perak. Pengrajin tersebut mendapatkan keuntungan dengan aksesoris 1 60.000 per buahnya dan aksesoris 2 40.000 per buahnya. Kita akan menentukan keuntungan maksimum. Jadi kita misalkan X itu adalah banyak aksesoris 1 dan Y itu adalah banyak aksesoris 2. Ya. Pada aksesoris 1 dibutuhkan 2 gram emas, dan pada aksesoris 2 dibutuhkan 1 gram emas. Ya. Sedangkan emas yang kita punya adalah 10 gram. Maka bisa kita tulis suatu sistemnya, yaitu 2X tambah 2X tambah Y kecil sama 10. Ya. Kemudian perak juga begitu, 1 gram perak untuk aksesoris 1 dan 3 gram perak untuk aksesoris 2. Dengan banyak perak kita punya adalah 15 gram, maka X tambah 3Y kecil sama 15. Ya. Dengan fungsi tujuannya, yaitu ini dia, berarti 60.000 X ditambah 40.000 Y. Ya. Pertama kita cari titik potong sumbu koordinat. Ya. Jika Y-nya 0, maka X kita 5 untuk persamaan 1. Dan jika X-nya 0, maka Y 10. Maka ini 5,0 dan 0,10. Gitu juga dengan persamaan kedua. Ketika Y-nya 0, X-nya 15. Ketika X-nya 0, Y-nya 5. Ya. Kemudian kita cari titik potong kedua garis ini. Ya. Persamaan pertama 2X tambah Y sama dengan 10. Ini kita kali 2 supaya agar sama 2X. Maka itu menjadi 2X tambah 6Y sama dengan 30. Ini kita kurangkan. Menjadi Y kurang 6Y adalah min 5Y. 10 kurang 30 adalah min 20. Maka Y-nya adalah 4. Karena Y 4, kita punya 2X tambah Y sama dengan 10. Maka kita jadikan berarti 2X tambah 4 sama dengan 10. Maka 2X sama dengan 6. Ya, 10 kurang 4, 6. Sehingga X-nya adalah 3. Sehingga titik potongnya adalah 3,4. Ya. Karena kita ingin mencari nilai maksimum, maka titik yang kita ambil adalah yang kecil. Misalnya sama-sama 0 ini dia, maka untuk 5,0 dan 15,0 kita ambil 5,0. Dan ini yang paling kecil antara 0,10 dengan 0,5 kita ambil 0,5. Dan titik potong juga kita ambil. Ya. Nah, ketiga titik ini kita uji ke fungsi f(x, y), ya, di mana f(x, y) kita adalah 60.000 X tambah 40.000 Y. Ya. Jadi untuk yang pertama 5,0, maka kita peroleh f 5,0 adalah 60.000 kali 5 tambah 0, berarti 300.000. Untuk 0,5 berarti 60.000 kali 0 ditambah 40.000 kali 5 yaitu 200.000. Sedangkan 3,4 di 60.000 kali 3 ditambah 40.000 kali 4, yaitu ini 180.000, ini 160.000. Berarti jumlahnya 340.000. Nah, dari sini yang kita inginkan adalah maksimum, berarti 340.000 adalah yang maksimum. Sehingga dari jawaban ini adalah C. Soal nomor 4. Yaitu kita menentukan nilai M dari integral 133 X kuadrat tambah M dx sama dengan 18. Ya. Berarti kita integralkan seperti biasa. Jadi integral itu pangkat ditambah 1 per pangkat. Ya. Berarti ini 3X pangkat 3 per 3 M integralnya MX. Batasnya 13 sama dengan 18. Kita masukkan batasnya. Ini bisa kita bagi. Ya, tinggal X pangkat 3. Sehingga kita masukkan batasnya, berarti 3 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3 ditambah M. X kita ganti 3 kurang 1 ini dia. 3 pangkat 3 yaitu 27 kurang 1. Ini 1 pangkat 1. Ini 3 kurang 1, 2.
yaitu ini 26 tambah 2M sama dengan 18 ya. Berarti 2M sama dengan 18 kurang 26 yaitu min 8, maka M-nya adalah min 4. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Dari suatu barisan geometri diketahui jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 3, sedangkan jumlah suku ke-9 dan ke-11 adalah 12. Maka hasil kali suku kedua dan suku ke-8 adalah, jadi U5 tambah U7 adalah 3, maka AR pangkat 4 ditambah AR pangkat 6 adalah 3. Kita keluarkan AR pangkat 4, berarti 1 ditambah R kuadrat. Sehingga kita peroleh 1 tambah R kuadrat sama dengan 3 per AR pangkat 4. U9 tambah U11 itu 12, maka ini menjadi AR pangkat 8 ditambah AR pangkat 10 yaitu 12 ya. Sehingga ini kita keluarkan AR pangkat 8, berarti AR pangkat 8 dikali 1 tambah R kuadrat sama dengan 12. Kita punya 1 tambah R kuadrat itu 3 per AR pangkat 4. Maka bisa kita ganti ini AR pangkat 8 dikali 3 per AR pangkat 4 sama dengan 12. A kita bisa bagi, 12 bisa kita bagi, sehingga kita peroleh 4. Kalau dalam eksponen, kalau bagi maka pangkat dikurang, sehingga R pangkat 4 sama dengan 4. Ya. Berarti R adalah akar 2, begitu. Ya. Sehingga 1 tambah R kuadrat sama dengan 3 per AR pangkat 4. Jadi kalau R kuadrat maka kita peroleh nilai 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3 per A kali 4. Ini nilainya 3. Jadi A nya ke sini. A, ya ini dia. 3 sama dengan 3 per 4A. Sehingga A itu adalah 3 per 12 yaitu 1/4. Ya. Jadi U2 dikali U8 yaitu AR dikali AR pangkat 7 yaitu A kuadrat R pangkat 8. Kita keluarkan pangkat 2-nya, jadi AR pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, kita punya A 1/4, R pangkat 4 itu 4, berarti 1/4 dikali 4 kuadrat. Ini 4 bisa kita bagi, maka menjadi 1 kuadrat, yaitu 1. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Indri menggunting karton membentuk sebuah segitiga sembarang, masing-masing titik sudut diberi nama PQ dan R. Jika PQ itu 15 cm, QR adalah 20 cm, dan sudut Q adalah 30 derajat, maka kita akan mencari luas segitiga. Ya. Jadi kita buat gambarnya, ini dia. Berarti PQ 15, QR 20, di mana sudut Q adalah 30 derajat. Maka luas segitiga PQR adalah setengah PQ kali QR sin Q, gitu ya. Berarti setengah dari 15 kali 20 sin sudut yang dibentuk Q adalah 30 derajat. Berarti ini bisa kita bagi menjadi 10, 20 bagi 2 10. Maka ini 150 sin 30 adalah setengah. Masih kita bagi, berarti 150 kali setengah adalah 75. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Pembangunan sebuah gedung akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya pembangunan per harinya sebesar 2/3 X ditambah 600 per X ditambah 400 juta rupiah. Biaya minimum pembangunan gedung tersebut adalah, ya. Jadi solusinya BX itu adalah 2/3 X ditambah 600 per X ditambah 400. Ya, ini kita rapikan dulu bentuk pangkatnya. Berarti 2/3 X tambah 600 X pangkat min 1. Ya, tambah 400. Sehingga turunannya 2/3. 2/3 X turunannya 2/3. 600 X pangkat min 1. Kita peroleh min 600 X pangkat min 2. Jadi kita semulakan pangkatnya menjadi 2/3 dikurang 600 per X kuadrat. Ya. Jadi agar biaya pembangunan minimum maka turunan pertamanya harus 0. Kita punya BX 2/3 kurang 600 per X kuadrat. Berarti ini dia.
Jadi 2/3 sama dengan 600 per X kuadrat. Ya. Ini bisa kita bagi, kita peroleh 300. Dan 3 ini ke sini, maka X kuadrat adalah 900. Ya. Sehingga X adalah 30. Jadi biaya minimum yang diperoleh untuk X-nya 30, ya. Maka kita mengganti X-nya dengan ke-30. Kita punya BX 2/3 X tambah 600 per X tambah 400. Berarti 2/3 kali 30, 600 per 30 tambah 400. Ini kita bagi dapat 10. Ini kita bagi dapat 20. Berarti ini 2 kali 10, 20. Ini 20 tambah 400, maka kita dapat 440 juta. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan sin L adalah 7/25. Maka nilai kosekan L ditambah tangen M ditambah 1 kurang sin M adalah. Ya. Jadi ini kita punya segitiga KLM di mana siku-sikunya adalah di K. Ya. Maka tadi kosekan L ditambah tangen M dikali 1 kurang sin M. Nah, dalam hal ini sudut M ditambah sudut L itu adalah 90 derajat karena K sudah 90 derajat. Sehingga L itu sendiri adalah 90 derajat dikurang M. Nah, dia. Dan cos L berarti kosekan L, ya. L itu kita ganti 90 derajat kurang M. Nah, konsep kosekan 90 derajat kurang M itu menjadi sekan M. Jadi kosekan L itu akan sama dengan sekan M, ya. Sehingga ini menjadi kosekan L adalah sekan M, ya. Tangen itu sin per cos, ini dia. Ya, sin per cos. Berarti sekan M ditambah sin M per cos M, gitu dia. Nah, sekan M itu adalah super cos, berarti super cos M ditambah sin M per cos M. Kita satukan penyebutnya, berarti 1 tambah sin M per cos M dikali 1 kurang sin M. Nah, 1 tambah sin M dikali 1 kurang sin M yaitu 1 dikurang sin kuadrat M per cos M, gitu. Nah, di identitas 1 dikurang sin kuadrat M itu sama dengan cos kuadrat M. Karena sama-sama cos, maka kita bagi, ini dia. Jadi kita peroleh cos M. Nah, dari sini M itu adalah 90 derajat kurang L. Jadi sama dengan, jadi M itu 90 derajat kurang L. Nah, cos 90 derajat kurang L itu sama dengan sin L. Dan sin L itu sendiri adalah 7/25. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 9. Persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 3 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 1/2 dan beta tambah 1/2 adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka nilai 2a tambah b tambah c adalah gitu. Jadi ini soal isian singkat di simulasi. Solusinya, kita misalkan ini x menjadi x, ya. Berarti X tambah 1/2, karena ini X tambah 1/2 kita anggap. X tambah 1/2 itu Y, maka kita peroleh X tambah 1 sama dengan 2Y, dan X adalah 2Y kurang 1. Ini kita anggap persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini kita masukkan ke persamaan kuadrat. Kita punya persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X sama dengan 3. Kita ganti X dengan 2Y kurang 1. Berarti ini dia. Berarti 2 dikali 2Y kurang 1 kuadrat ditambah 5, 2Y kurang 1 sama dengan 3. Ini kita kuadratkan, ini kali ke dalam. Berarti 2Y kurang 1 kuadrat itu 4Y kuadrat kurang 4Y tambah 1. Dikali 2 ditambah ini kali ke dalam 10Y kurang 5 sama dengan 3. Ya. 2 ini kita kalikan ke dalam, kita peroleh 8Y kuadrat kurang 8Y tambah 2 ditambah 10Y kurang 5. Dan 3 kita pindahkan ke kiri. Jadi kurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh itu 8Y kuadrat min 8Y tambah 10Y itu plus 2Y. 2 kurang 5 kurang 3 min 6, ya. Karena ini 2 kurang 5 adalah min 3 kurang 3 min 6. Kita bagi 2, maka kita peroleh
4y kuadrat tambah y kurang 3 sama dengan 0. Ya. Kita ganti y dengan x. Berarti 4x kuadrat tambah x kurang 3 sama dengan 0. Ini berarti A kita 4, B kita 1, dan C kita min 3. Karena yang ditanya adalah 2A tambah B tambah C, maka kita ganti A, B, dan C-nya, yaitu 2 kali 4 tambah 1 tambah min 3. Berarti ini 8, 1 tambah min 3 itu min 2. Berarti 8 kurang 2 yaitu 6. Jadi jawabannya adalah 6. Nomor 10. Persamaan lingkaran yang berpusat 1,4 dan melalui titik min 1,1 adalah. Jadi konsepnya adalah persamaan lingkaran yang berpusat A, B dengan jari-jari R, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Kita pusat sudah punya, yaitu 1,4. Nah, yang perlu kita cari adalah jari-jarinya. Ya. Jari-jarinya adalah jarak antara pusat dengan titik min 1,1. Berarti ya, ini jari-jari. Jadi R itu akar dari X1 X2 kuadrat ditambah Y1 Y2 kurang Y2 kuadrat, ya. Nanti kita 1 kurang min 1 dikuadratkan ditambah 4 kurang 1 dikuadratkan. Berarti ini 1 kurang min 1 2, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 9, 4 ditambah 9 yaitu 13. Jadi R adalah akar 13, ya. Sehingga persamaan lingkarannya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti A-nya 1, B-nya 4. Berarti E kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat. Kita kuadratkan. Di E kuadrat kurang 2X tambah 1. Ini kuadratnya Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan 13. Berarti ini kita kumpulkan kuadrat. Berarti E kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y. 1 tambah 16 itu 17 kurang 13. Berarti E kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan UNBK dan USBN tahun 2009 ini. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like, dan jika ada pertanyaan silakan beri pertanyaan atau komen pada kolom komen. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.